Nggih. Ya, Ngoten Pak. Pak Is kira-kira. Nggih, Pak. Nggih. Pun terontong-terontong. Mohon terontong-tontong dan itu nanti panjenengan tidak akan kesulitan cari data karena mesti pertanyaannya itu mengalir banyak sekali. Oh, betul, Pak. Ya kayak anak panjenengan takon pengen ngerti gitu aja. Nggih. Ya, Iya. dengan bahasa yang basa Jawa yang tidak apa-apa nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang jelas membuat panjenengan menyerap banyak info dari kelas sekolah itu. Ngaten nggih, monggo sambil didiskusikan yang lain kalau ada yang di moderator Ibu Endah sesama teman nanti diskusi saya dengarkan sambil saya menikmati makan malam dulu ya. Ya ini kelihatannya sudah tersaji nih, ada sate, ada gulai, ada tongseng. Ya. Selamat menikmati, Pak. Ngaten nggih, monggo ini sambil saya mendengarkan saja sambil makan. Iya, Pak. Ngaten, monggo diteruskan. Ini saya tadi dari Pak Is dulu nggih. Pak Is melanjutkan gini penjenengan tadi ya, Pak Is. Pak Is. Itu tadi kan penjenengan bertanya tentang manajerial ya. Manajerial itu tadi kan perlu ada perencanaan, ada langkah-langkahnya. Terus apa kita perlu memberikan dokumen atau bukti fisiknya itu di laporan kita ya? Kalau menurut jenengan gimana? Atau hanya sekedar wawancara itu kita bikin transkrip, kita deskripsikan dalam laporan begitu? Atau kita lampirkan itu bukti-buktinya tentang perencanaan, tentang langkah-langkahnya kayak gitu tuh. Menurut jenengan gimana itu Pak Is? Nah, menurut saya gini, misalnya supervisi Ibu. Saya tanya, pertama kan saya tanya, setelah itu kan diberi arahan dari perencanaan seperti ini, membuat dokumen program dan sebagainya gitu kan, mungkin membuat instrumennya, instrumen supervisi kan ada, itu yang kan mungkin pernah disupervisi kan, ada centang kok, sudah punya RPP, sudah ini sesuai dengan ini kan. Ya. Nah, instrumen itu menurut saya nanti akan jadi lampiran gitu. Terus mungkin daftar hadir, terus jadwal. Kan di perencanaan itu di supervisi kan ada kepala sekolah yang membuat jadwal. Oh, guru kelas 6 nanti supervisinya hari ini, guru kelas 5 supervisinya hari ini. Lah, itu nanti kan jadwal itu kan di perencanaan. Nah, jadwal itu nantinya kita lampirkan di laporan kita. Menurut saya gitu. Kalau seandainya nggak melampirkan gimana ya? Maksudnya hanya kita simpulkan aja, kita deskripsikan per aspek gitu loh dari wawancara itu saja. Kalau kita harus melampirkan kan berarti kita nanti ke guru ya carinya ya, ke guru. Jadi kita bertanya ke guru. Padahal kita kan narasumber kita kan hanya kepala sekolah. Nanti kita harus cari bukti fisiknya ke guru. Kepala sekolah sudah punya bukti instrumen penilaian. Kepala sekolah sudah punya semua. Supervisi sudah punya, ya mungkin nanti diketik lagi atau dipoto gitu kalau dilampirkan. Nah, ini kan pendapat saya, bukan saya itu sebagai pengajar. Jadi tentunya kan Pak Utomo yang tahu. Kita diskusi, nanti kan ada jalan keluarnya dari Pak Utomo. Jadi pendapat kita nanti kalau tidak ada solusinya baru ke Pak Utomo gitu. Dia mau ke Bu Rahmani. Oh iya. Saya langsung saya nggih. Terus Pak Is, jadi gini. Untuk hal-hal kalau penjenengan misalnya merasa mendapatkan sesuatu contoh instrumen atau apa itu bisa dijadikan sebagai lampiran bahwa dari kepala sekolah ini sudah belajar tentang bagaimana membuat instrumen dan sudah diberikan contohnya, ini contoh instrumen ini atau contoh jadwal, itu enggak apa-apa. Ya, selain itu penjenengan bisa dituliskan bahwa untuk instrumen terdiri dari
kolomnya ini identitasnya seperti ini dan sebagainya, deskripsi itu terus contohnya juga ada terlampir. Misalnya gitu bagus. Menurut saya gitu. Terus narasumber untuk meskipun penjenengan belajar dari kepala sekolah itu bisa juga bertanya pada guru, misalnya tentang misalnya kepala sekolah menjelaskan tentang pelibatan guru gitu. Nah, nanti penjenengan bisa tanya bagaimana kepala sekolah ini melibatkan guru dalam menyusun perencanaan. Nah, kita kan bisa dari ceritanya guru yang positif-positif itu kan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kepala sekolah ya itu selalu memfasilitasi kami kalau ada kegiatan ini, memberikan apresiasi kalau ada guru yang prestasi dan sebagainya. Nah, itu kan berarti dari situ kesan guru yang bagus itu kan bisa penjenengan simpulkan bahwa untuk menjadi kepala sekolah yang baik ternyata menurut para guru adalah dengan memberi perhatian dan apresiasi pada guru. Ini terbukti dilakukan oleh kepala sekolah SD ini dari pernyataan guru kelas 6 SD ini yang mengatakan begini-begini. Nah, gitu. Itu belajar kita sudah dari sana. Jadi tidak harus dari kepala sekolah saja. Bisa dari guru, bisa dari orang yang kenal dengan kepala sekolah itu. Ya. Ngaten nggih, monggo diterus. Nggih. Lanjutkan. Mohon, Pak. Monggo Bu Sri Rahmani tadi mau ngendikan, silakan, Bu. Iya, Bu. Ini loh, Bu. Jadi kalau seperti saya yang kemarin itu saya nanya ke kepala sekolah ya, nanya kepala sekolah misalnya. Tapi misalnya saya kan di AKPK itu ada belum bisa diterima masyarakat, berbicara saya belum diterima masyarakat dengan dipercaya terus diteladani gitu loh, Bu. Jadi kepala sekolah itu memberi wawasan, tapi saya itu hanya saya tulis sebagai tidak diperencanakan, tidak itu, tapi hanya saya tulis saja. Gimana itu, Bu Indah? Iya. Iya, saya deskripsikan saja. Iya, betul. Tadi saya juga matur tadi ya, kalau hanya deskripsi gimana, tidak perlu lampiran-lampiran atau bukti-bukti gitu. Tapi tadi kan Pak mengendikan lebih baik lagi jika ada lampiran yang bisa kita jadikan bukti fisik gitu. Ya. Jadi itu kan kalau supervisi itu ya Bu ya, yang mungkin ada jadwal supervisi kepala sekolah mau menjadwalkan kapan supervisinya kepada guru A, kapan pelaksanaannya, terus mau pembelajarannya. Gitu mungkin Pak Is. Ya. Khusus ini pendapat saya, khusus supervisi manajerial itu harus pakai perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut. Dan itu pun pasti ada bukti atau instrumen. Kalau kepribadian, saya kira enggak, itu kan cuma pribadi kita, jadi hanya wawancara menurut saya. Oh, oke. Berarti kalau itu bisa diwawancara dan observasi ya Bu Indah ya? Iya. Pak Is. Wawancara, observasi. Tapi kalau supervisi, manajerial mungkin ada jadwal, ada perencanaan, gitu ya? Pak Is. Iya. Iya, betul, Bu. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena ini langsung berhubungan dengan guru tentang kebijakan kepala sekolah ke guru tentang supervisi dan manajerial. Jadi harus ada perencanaan matang gitu. Ada agendanya. Jadi itu perlu dilampirkan, mungkin seperti itu. Oh, terima kasih. Monggo yang lain mungkin ada masalah atau kendala, mumpung ada waktu banyak nih. Ini tidak 40 menit, lama ini, bisa 3 jam ini. Seperti yang kemarin, Baik, saya nambahkan lagi nggih. Pak. Jadi ngaten, itu untuk supervisi beneran mesti kecuali cerita, tanya kepada kepala sekolah bagaimana dia membuat perencanaan, bagaimana melaksanakan, bagaimana membuat tindak lanjut, bagaimana mengatasi guru yang ketakutan kalau disupervisi, bagaimana giatnya agar guru ini tidak takut, bagaimana melakukan sosialisasi supervisi dan sebagainya. Bapak Ibu juga perlu lihat kayak apa sih perencanaannya. Perencanaan tidak hanya jadwal saja. Apakah dia punya buku rencana atau tidak? Nah, itu ditanya dan dilihat buktinya. Itu. Kalau ternyata dia tidak
tidak membuat perencanaan, hanya membuat jadwal saja. Padahal kalau di dalam teori penelitian kan disupervisi kan, harusnya kan membuat perencanaan. Nah, berarti itu penelitian belajar bahwa dari kepala sekolah itu jadwalnya hanya perencanaan hanya dalam bentuk jadwal. Padahal seharusnya begini, sehingga saya belajar bahwa nanti dalam penyusunan rencana tidak hanya jadwal saja, tetapi perlu buku perencanaan, supervisi misalnya kayak gitu itu. Sehingga memadukan antara teori dengan yang dipraktekkan oleh kepala sekolah tempat kita belajar. Jadi tidak hanya itu aja, meskipun mungkin buku programnya tidak harus dilampirkan, tapi bisa dideskripsikan. Kalau dia punya ya dideskripsikan, misalnya buku perencanaan terdiri dari sekian halaman, ada sekian bab, isinya apa saja. Nah itu bisa Nah kalau memang merasa perlu itu untuk contoh, nah itu di-copy, tapi tidak perlu dilampirkan. Nanti penjelasan simpen kalau nanti jadi kepala sekolah biar bisa diikuti, dimodifikasi gitu. Sehingga kita benar-benar belajar dari situ. Ngoten nggih? Bapak matur lagi, Pak. Ini ada sedikit kendala ketika kita sudah berhadapan langsung dengan kepala sekolah di lapangan. Itu ada beberapa hal yang kepala sekolah itu begini, Pak. Udah pokoknya saya ngikut aja begitu. Jadi kayaknya tidak mau berusaha mencarikan data-data itu misalnya. Pokoknya ini mungkin umum ya Pak, dihadapi oleh kita semua mungkin. Udah pokoknya kita manut aja maunya gimana. Nanti saya tinggal mengikut misalnya itu Pak, misal. Gini, seperti itu gimana Pak? Kalau seperti itu nanti itu bisa jadi memang dia tidak punya, sehingga dia menutupi dengan cara tidak mau, ya nggak apa-apa. Coba dikonfirmasi kalau bertanya kepada teman sana gini, kira-kira ada enggak? Nah, kalau enggak ada, sudah enggak usah dikejar, ya. Tetapi coba digali pengalamannya saja. Ya, kalau enggak ada contoh, itu aja. Mungkin dia enggak bikin. Ya, mungkin supervisi saja mungkin tidak melakukan, sehingga kalau dikejar buktinya nggak mau. Tapi jadi jangan dirasa sebagai orang yang mengejar-kejar, gitu ya. Ya betul Pak. Tapi kita menggali. Terbebani nanti Pak. Jadi seandainya kita tidak harus karena kondisi lapangan seperti itu ternyata mau keluar mau mencari bukti, berarti kita boleh ya Pak hanya deskripsi saja, deskripsikan. Iya, deskripsikan saja kalau memang tidak ada. Ya, deskripsikan saja kalau memang benar tidak mendapatkan. Ya, pokoknya belajarlah dari sana. Nah, kalau seperti itu, tolong benar belajar dari teorinya, ya. Okay. Jadi dari teori yang samben. Moga diteruskan. Saya tak Monggo yang lain, Mbak Eni. Ada Bu, itu saya masih ada kesulitan gini. Bu, baru masuk ini. Nggak apa-apa. Gabung, blirit rapat ini tadi. Oh gitu. Oh iya. Apa? Sayang kalau nggak ikut ini. Blirit. Hati-hati calon kepala sekolah blirit. Blirit rapat. Dan ketemu Bu Rahmani itu loh. Iya. Coba Bu ya Bu ya. Kita tentang PK. Sudah. Lanjut. Tentang PK ini ya Bu ya. Coba ini pola pikir kita itu sama apa enggak ya tentang PK? Karena ini waktunya sudah sangat mepet. Kalau kita cari data-data yang komplit itu rasanya sulit, betul nggak? Waktunya tinggal 20, padahal kita ini nanti tanggal 23 sudah selesai loh. Harus sudah selesai tanggal 23 itu laporan harus sudah dijilid rapi dan dimintakan pengesahan Pak Karsa itu tanggal 14. 14 itu harus sudah masuk ke dinas dan ini waktu yang sangat sempit sekali untuk
mengerjakan laporan kita ini, ya. Jadi garis besarnya saja coba, mungkin kalau pola pikir saya ini salah, coba dibetulkan ya untuk tentang PK ini loh. Kalau diruntutkan dari awal, mungkin ada teman-teman yang mungkin masih belum begitu paham gitu ya, maksud saya. Kan saya sendiri juga belum paham sebenarnya. Tapi mencoba untuk memahamkan diri begitu ya. Bu Eni yang paham. Oh, udah ketemu Bu Enda tadi ya, Bu ya? Iya. Ya, Bu. Gitu. Bu Rahmani, Pak Is ini yang paling tahu paham. ini. Oh ya, Pak Is itu. Pak Is. Pak Is, ayo. Kalau dari saya tuh kok begini, PK itu. Ya. Jadi pertama, kita itu dari metrik yang kita buat itu ada 5 dimensi ya. Ada 5 dimensi: kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, sama KWU. Yang KPK itu. Dari metrik itu kan kita sudah tahu kelemahan kita. Kita tanya ke kepala sekolah. Sebelum kita tanya ke kepala sekolah, itu kan kita sudah membuat daftar pertanyaan tentang aspek kelemahan kita di bidang kepribadian misalnya. Kepribadian kita misalnya hanya di indikator apa, diambil satu. Lalu kita buat pertanyaan. Setelah dibuat pertanyaan, kita dapat hasil wawancara, terus disimpulkan, dideskripsikan. Deskripsinya itu masuk ke laporan, kemudian transkrip wawancaranya masuk ke lampiran. Betul nggak sampai di sini coba? Adakah yang salah ini pemikiran saya? Menurut kalau saya sama seperti Bu Indah. Iya. Sama. Ya, jadi sama yang lampirannya itu nanti untuk apa itu untuk transkripnya. Lampiran, ya transkripnya, tapi untuk deskripsinya itu nanti ke laporan gitu. Ya, jadi kita jelaskan satu aspek ya, aspek kepribadian dijelaskan, ditanyakan, dideskripsikan, dilampirkan. Lampirannya nanti absen kita sama kepala sekolah ya, sama metode. Terus kita masuk ke hari kedua, misalnya hari kedua kita juga sama dengan tindakan yang sama, membawa daftar pertanyaan aspek sosial. Ya. Sudah membuat daftar pertanyaan apa bla 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 sesuai dengan kelemahan kita masing-masing. Lalu kepala sekolah memberi wawasan pengetahuan, kita gali kan wawasan, kemudian kita simpulkan lagi. Kita simpulkan, kita deskripsikan. Instrumennya, transkripnya buat lampiran, terus laporan kita hasil wawancara kita deskripsikan jadi laporan gitu lagi ya, sampai ke aspek KWU kan gitu ya. Nah kalau yang ngendika nih Pak Is tadi masalah apa tadi? Masalah lampiran yang manajerial sama supervisi, mungkin karena ini perencanaan kepala sekolah mungkin butuh data-data. Koyong apa toh perencanaan ini, koyong apa langkah-langkah jadwalnya bagaimana. Mungkin itu ketika kita mencari telaah dokumen ya, telaah dokumen yang memperkuat observasi kita atau memperkuat pengetahuan kita. Oh seperti ini toh kalau supervisi itu. Mungkin untuk manajerial dan supervisi itu membutuhkan lampiran-lampiran seperti itu. Jadi tambahannya mestinya selain transkrip wawancara, itu juga ada lampiran tentang supervisi dan manajerial yang kita dapat dari sekolah itu. Itu gimana Bapak Ibu? Udah selesai, kalau menurut saya sudah gitu aja. Kalau nanti ada tambahan misalnya yang lain mau dikembangkan jadi dikembangkan menjadi hal-hal yang menambah pengetahuan kita itu malah lebih baik lagi. Ning intinya minimnya wawancara, deskripsi. Wawancara, simpulkan, deskripsi. Udah gitu aja menurut saya kayak gitu. Gimana? Sama enggak? Malah lebih lebih ringkas, lebih gampang ngoten niku. Nah iya. Coba nanti Bapak Utomo gimana kalau seperti itu pasti kurang apa enggak ya data-data yang kita kumpulkan cukup seperti itu gitu loh maksud saya. Monggo Bapak, ini masalah kami ini bisa enggak diterima untuk laporan yang PK ini hanya minim seperti itu, bisa enggak Pak? Ibu-ibu, saya tak nampil ke satu contoh ya. Oke.
Mau screen share screen. Oke, Pak. Iya, Oke, monggo. Gimana dulu? Ya. Ini langkah-langkah kewirausahaan, gitu. Yang pertama kan kewirausahaannya menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Nah, terus kepala sekolah itu mengembangkan inovasi dalam sistem pengelolaan sekolah. Itu langkah-langkahnya seperti ini. Membuat tim penyusun program dalam pengelolaan sekolah yang berisi tujuan inovasi, manfaat inovasi. Nah, ini perangkatnya ini. Ini perangkatnya dokumen pedoman pengembangan inovasi. Biasa saja diturunkan, Pak, pakai scroll-nya itu. Itu di laporan ya. Terus dokumennya di lampiran. Nanti yang lampiran. Ada, nanti tolong diperlihatkan ya lampirannya kayak apa. Nah, ini dimensi kewirausahaan ya. Langsung pelaksanaannya. Yakin Yang kedua, melakukan kegiatan dalam upaya mencapai keberhasilan sekolah. Itu kan termasuk kewirausahaan. Nah, langkah-langkahnya kepala sekolah memfasilitasi guru dalam mengembangkan perencanaan. Nah, itu kan dokumentasinya ada notulen. Jadi kepala sekolah itu ada notulen, daftar hadir dalam pembinaan itu, terjurnal kepala sekolah dan sebagainya. Itu yang inovasi kedua. Terus ketiga dan seterusnya. Nih, Bu. Terus supervisi. Bentar, supervisi belum jadi. Baru. Mana lampirannya, Pak, yang supervisi, Pak? Lihat, Pak. Lampirannya belum saya tayangkan, masalahnya belum saya. Nanti saya masih bingung akan saya ketik ulang atau difotokopi atau gimana. Yang punya kan kepala sekolah. Coba Pak, yang manajerial tadi programnya apa saja Pak? Tinggali Pak. Kok banyak banget di situ. Padahal menjenengan itu indikatornya apa Pak yang diamati di manajerial, di kewirausahaan ini maksud saya. Di KWU ini loh, kok banyak banget kegiatannya apa saja itu tadi? Bu Indah, itu apa kalau di kewirausahaan apa itu apa enggak seperti di AKPK kita? Nah iya, yang kita lemah. Ini loh, kelemahan saya kan ini, saya memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik. Ini kelemahan saya kan saya ambil ini. Terus saya tanya ke kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan pelaksanaan tentang kewirausahaan dilakukan kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, peserta didik secara bersama-sama. Itu kan. Upayanya seperti ini, terus dilanjut berbagai pertanyaan itu akhirnya muncul langkah-langkahnya yang masuk ke kewirausahaan. Untuk komponen menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Langkahnya seperti ini. Terus perangkatnya yang dibutuhkan ini. Nah, perangkat nanti, kalau ada, seperti Pak Utomo menghentikan tadi, kalau ada nanti bisa dilampirkan. Kalau tidak ada, berarti memang kepala sekolah itu tidak membuat, kan gitu. Berarti ini sudah dilakukan sama kepala sekolah belum, Pak? Atau ini kira-kira gitu maksudnya? Sudah. Yang sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Berarti di sekolah magang ini sudah melakukan yang jenengan tulis ini? Sudah. Nek belum ya malah nanti enggak jadi
kayak pelatihan aja nanti kalau mau dilaksanakan. Membutuhkan waktu banyak. Itu apa nomor 2? Kepala sekolah mengawasi atau memantau pelaksanaan inovasi dalam sistem pengelolaan. Coba nomor 2 itu. Jelas banget nih. Ada tim pengembangan inovasi pengelolaan sekolah. Kepala sekolah mengawasi atau memantau pelaksanaan inovasi. Itu maksudnya inovasi apa itu, Pak? Kegiatannya apa itu, Pak? Memantau pelaksanaan inovasi dalam sistem itu. Kegiatannya apa itu, Pak? Yang nomor 2. Dapatnya dari kepala sekolah berarti itu. Dapatnya dari kepala sekolah magang apa dari mana, Pak? Dari sekolah magang. Itu yang bicara itu berarti kepala sekolahnya begitu. Jenengan nyatet itu. Cara teorinya kan seperti itu, kepala sekolahnya kan itu. Ya mungkin nanti dilaksanakan enggak kan di perangkat itu, di bukti itu kan gitu. Cara teori kan kepala sekolah menguasai itu. Nah, kemungkinan kan bisa saja kepala sekolah itu Jogo Wibowo menak di tekok pengono raiso kan ya bagaimana mungkin terus membuka buku atau mungkin tahu teorinya akhirnya kan dijawab seperti itu. Nah, nanti kan kita tinggal apakah sudah dilaksanakan, bisa ada buktinya enggak kan mungkin kita bisa meminta kan gitu. Nah, belum dilaksanakan kan mungkin ya dia tidak bisa menyiapkan dokumennya kan gitu. Tapi secara teori kan dia sudah tahu kan gitu. Itu, Bu. Itu militeran, Bu Faiz. Pak Is ya, Pak Is malah tambah-tambahin wae to Pak Is. Kegiatannya kok angeleram gitu, Pak. Angeleram. Coba, Bu. Angeleram pertanyaan. Iya, enggak Bu. Yang familiar aja gitu gimana ya? Yang biasa sehari-hari gitu. Ya. Oke. Saya Bunda. Ya, monggo. Nah, ini kalau saya itu kemarin itu hanya wawancara dengan kepala sekolah magang saya. Kalau di AKPK saya kan cara meningkatkan membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan dapat sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Ini kepala sekolah hanya menjawab. Kita mengambil keputusan masalah ini diselesaikan dengan secara pribadi atau kelompok. Kalau pengambilan keputusan itu secara diambil rasional dari mana informasinya. Terus apabila kelompok, semua tim dibentuk. Tapi kalau hanya individu, ya kita selesaikan sendiri gitu. Itu saya hanya deskripsi terus sih. Kalau Pak Isi kok kayak gitu ya. Nah, iya. Tergantung jawaban kepala sekolahnya kan ya. Iya. Ya, terus dideskripsikan kita gitu loh. Menurut saya seperti itu. Jadi kita bertanya tentang kelemahan kita. Terus kepala sekolah yang di magang itu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Terus itu kita deskripsikan apa enggak begitu? Iya itu. Kepala sekolah itu tergantung pertanyaannya. Nah, iya, makanya. Seperti bertanya satu, itu jawabnya satu. Kalau pertanyaannya jenengan kelas berat atau itu, Pak? Kalau kita iya. Hot. Pertanyaan hot itu. Hot itu. Pertanyaan benar loh. Pak, jenisnya pertanyaan seperti apa? Coba kok jawabannya sampai api banget. Pertanyaannya seperti apa? Tadi kan saya sudah matur sama Pak Utomo. Kalau disuruh menyiapkan pertanyaan, saya tidak bisa. Paling hanya bisa satu pertanyaan. Tetapi dengan dipancingnya jawaban kepala sekolah magang itu, akhirnya kita timbul beberapa pertanyaan. Ya terus pengen ngerti kan gitu. Nah, kita berpikir dulu. Kemarin kan saya berpikir yang menggunakan perencanaan dan pelaksanaan itu hanya manajerial dan supervisi. Akhirnya saya timbul pertanyaan, rencananya bagaimana untuk membuat manajemen itu, membuat supervisi itu bagaimana perencanaan. Setelah dibesar dengan perencanaan, terus pelaksanaannya gimana kan gitu.
Jadi modal di pikiran saya itu sing menggunakan perencanaan hanya 2, manajerial dan supervisi. Yang lain seperti ngobrol lah gitu. Contohnya kepribadian. Itu kan pribadi, tidak mungkin didokumentasikan, tidak mungkin ditulis kan gitu. Pribadi kepala sekolah itu kan berbeda-beda. Disimpulkan saja. Kalau yang kepribadian, ya. Kalau yang ya misalnya nek kepribadian saya gini. Misalnya tak buka ke mana ya? Hanya tanya jawab saya. Kan bagaimana sikap Bapak untuk memberi contoh guru gitu kan. Ya saya berangkat awal. Nah, berangkat awal saya jelaskan. Misalnya datang jam 7, terus nanti gini menyalami murid dan sebagainya itu. Jadi dideskripsikan. Sebenarnya jawabannya guru misalnya 5 gitu kan. Berangkat lebih awal, terus apa nih gitu kan. Tapi pulang lambat. Jawabannya kita dideskripsikan. Nggih. Cobi nyuwun solusi Pak Utomo nggih yang tadi ya. Bapak masih memantau. Nyuwun solusi Bapak. Tadi enggak begitu mendengar, Dasmudi. Oh iya. Itu tadi kan kita misalnya sederhana gitu saja Pak. Kita tetap aspeknya kita indikatornya kita tulis semua, deskripsikan semua tanpa lampiran yang banyak gitu. Gimana Pak, bisa diterima nggak laporan itu? Bukan deskripsi saja gitu. Oh, enggak apa-apa. Jadi lampirannya adalah transkrip. Transkrip saja tidak harus semua. Transkrip wawancara itu beberapa halaman, 2 atau 3 halaman itu, atau masing-masing kompetensi 2 halaman itu cukup. Kalau tidak itu dilampirkan. Lampiran wawancaranya itu. Iya. Nggih. Bisa nggih Pak. Saged. Ya itu kan bukti. Jadi nanti pertanyaan ini jawaban ini, pertanyaan ini jawaban ini. Kalau untuk yang manajerial, supervisi sama kewirausahaan itu mudah cari lampiran kalau ada. Misalnya kalau yang supervisi itu mulai program, instrumen, analisis, tindak lanjut itu kan bisa diambil yang menurut Bapak Ibu penting mana yang dijadikan lampiran. Yang manajerial itu banyak. Kan manajerial itu ada manajemen kurikulum, ada manajemen sarpras, ada manajemen kesiswaan, ada manajemen ketenagaan, ada manajemen sistem informasi, ada manajemen macam-macam lah. Yeah. Nah, itu penjelasan Gali saja mau 200 halaman lebih gitu ya lah. Nah, tapi kan benar yang ingin sesuai kebutuhan apa itu bisa diambil, lampirannya juga bisa dicari. Kalau sana punya, kalau enggak punya yang enggak, lampirannya ya hanya wawancara saja. Oh iya. Ya. Terus supervisi ada. Kepribadian enggak ada lah ya. Tapi kalau misalnya kewirausahaan itu misalnya kalau dia punya kerjasama dengan siapa, dengan puskesmas atau dengan siapa, nah MOU-nya itu bisa jadi lampiran contoh membangun kerjasama misalnya ya. Tapi kalau itu sesuai dengan indikator yang lemah loh ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan semua terus punya lampiran yang sama, kerjasama semua diambil, nggak harus. Disesuaikan dengan topiknya masing-masing. Kan ngaten. Iya. Tidak harus ada lampiran dalam bentuk dokumen, tidak harus. Tetapi itu hanya pendukung. Bapak Ibu yang mempertimbangkan sendiri. Oke. Nggih. Enggak. Oh, berarti kita lebih bisa tadi Bu, tidak harus melampirkan seperti yang dikemukakan sama Pak Is tadi. Kalau memang ada ya apa, tidak wajib gitu loh maksud saya. Tidak wajib ya. Tidak wajib. Kalau misalnya seperti Bu Rahmani hanya deskripsi terus, seperti saya itu Bu Rahmani, deskripsi terus bisa diterima.
Ya. Lampirannya daftar pertanyaan gitu ya Bu Indah ya. Lampirannya pertanyaan dan jawaban. Matriks. Pertanyaan dan jawaban. Bisa dalam bentuk matrik, bisa dalam bentuk deskripsi. Tanya bla 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 bla, jawab bla 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 bla, tanya bla bla bla, jawab bla bla, itu juga bisa. Bisa dalam bentuk matriks, tanya di kolom 1, jawab kolom 2. Terus ada berikutnya lagi tanya, jawab, itu juga bisa. Monggo tekniknya silahkan dikembangkan sendiri. Yeah. Ya. Ya Pak. Monggo yang dan lain. Pertanyaannya tidak harus meskipun Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, ya, tetapi nanti ketika bertanya itu bisa berkembang, bisa mengalir dengan misalnya menyiapkan 3 atau 4 pertanyaan, tapi kenyataannya nanti bisa sampai 10-20 pertanyaan, tidak apa-apa. Nah itu yang ditulis, gitu. Sesuai dengan nanti mengalir sesuai kondisi itu. Jadi kayak orang ngobrol biasa gitu, itu malah lebih santai dan lebih banyak informasi yang tergali daripada formal. Iya Pak. Oke, monggo lajengaken. Bapak, untuk agenda diklat kita, tadi kan ada informasi kalau tanggal 23 itu memang sudah selesai nih Pak. Apa itu benar Bapak? Jadi kan kemarin kalau menurut jadwal kan 29. Ada informasi katanya tanggal 29 diajukan tanggal 23, berarti laporan kita itu maksimal tanggal 23 harus sudah rapi gitu nggih Pak. Leres napa mboten? Leres. Ya. Betul ya? Sudah. Biasanya ya rasa ora. Enggak masalah. Ya, jadi tolong maksimal tanggal 15 semua laporan sudah selesai. Meskipun nanti kita akan melaksanakan sekitar tanggal 20 atau 23 gitu ya. Yes. Terus menurut besok yang tanggal 8 pertemuan itu rencana tanggal berapa ya? 12 Pak. Tanggal 12 itu sudah 90%. 90%. Nah, nanti tanggal 15 itu sudah selesai, tinggal dijilid itu ya. Terus tinggal nunggu untuk penyiapan gelar karya, video dan sebagainya. Ngeten. Oh iya. Untuk tolong ini dipersiapkan sehingga tanggal 12 sudah 90, kalau bisa lebih dari 90% laporannya. Untuk gelar karya mohon dijelaskan lebih lanjut ya Pak. Kita belum begitu tahu itu Pak. Gelar karya. Intinya bagaimana itu Pak? Yang kita persiapkan apa saja? Mungkin sudah ada yang tahu belum ya tentang gelar karya itu? Kalau nggak di RTL itu, Hah? Di buku RTL itu Bu, bukan? Nah, iya, gimana? Coba Bu. Ya di buku RTL itu. Nah, ya gimana bentuknya itu? Apa soft copy atau soft copy. Gimana gitu loh maksudnya. Kan kita harus persiapan mulai dari sekarang. Gelar karya itu terus yang ditampilkan apa saja? Apa saja. Bentuknya seperti apa? Seperti apa? Apa bentuknya video, apa bentuknya barang, produk, apa buku. Gimana itu? Dan karya itu ya Bu, seperti kita membuka stand. Membuka stand. Mungkin buku laporan ditaruh di situ. Foto-foto dokumen taruh situ. Terus video pembelajaran video IHT kita nanti kita apa di setel ini? Setel di laptop gitu. Jadi kayak setan itu kan pameran seperti itu kan. Gelar karya pameran kan gitu. Mungkin juga nanti saya akan bawa alat-alat peraga yang kita praktekkan waktu IHT itu dibawa kan tidak apa-apa. Jadi yang kita taruh di stand kita itu semua kegiatan selama diklat itu ya, termasuk instrumen-instrumen isian yang diisi oleh responden itu juga masuk gelar karya.
Instrumen kan sudah masuk ke laporan, buku laporan. Jadi kan ada di dalamnya buku itu file kita yang tidak dikumpulkan nanti dipajang di gelar karya. Terus kalau video nanti dihidupkan di laptop. Foto-foto itu nanti dicetak, nanti dipajang di situ. 9 yang memamerkan dulu gelar karya, yang 9 itu nanti berkunjung ke 9 itu. Mungkin nanti ada yang bertanya, misalnya kunjung ke tempat Ibu Endah, bertanya, ini foto gimana, fotonya ini sedang apa, jadi nanti Bu Endah bisa menjelaskan kan gitu. Kayak pengajar. Apa ya ndak pengajar? Pengajar nu kayak anak alah. Bisa-bisa ada yang mendengarkan terus wah Pak Es wis iso engko nurun. Sombong Bu Eni. Ya. Awake dhewe ya Bu ya. Sombong amat. Awas loh, ini rekam loh, direkam loh ya. Ini saya ingatkan loh ya. Iya. Pak Es itu loh. Nanti di-crop Bu. Iya. Oh, jadi kayak gitu ya, Pak pengajar. Nah, itu Pak ketua magang 2, ketua magang 2. Aduh, gimana ini? Iya. Saya itu malah bingung gitu. Pak Is tanya sih Pak Is. Berarti nanti videonya itu ditayangkan di laptop gitu gantian terus begitu. Video-video yang kita punya. Kalau yang dipresentasikan hanya 7 menit. Itu yang digelar karya itu berarti misalnya video waktu kita ngadakan apa Pak IHT misalnya itu terus ditayangkan satu-satu begitu. Terus nanti ganti PK begitu Pak. Sendiri-sendiri, ditayangkan sendiri-sendiri di setan masing-masing. Gitu. Iya, berturut-turut begitu berarti. Nanti disetel di laptop begitu. Iya, Pak Is. Betul. Kayaknya misalnya kita belum sama deh versinya deh. Itu ada berapa durasinya? Pak Is durasinya berapa toh Pak itu Pak? 7 menit. Enggak, kalau gelar karya kok, gelar karya Bu Rahmani. Kalau gelar karya tidak ada durasi. Terus begitu ada pengunjung ya terus dianu di video kan pengunjung TK kita. Sampai berapa jam Pak Is? Kalau nggak ada durasinya. Itu dinilai nggak kita pas gelar karya itu? Atau hanya sekedar pameran gitu? Apa? Ya jelas dinilai Pak Utomo. Nanti kan Pak Utomo datang ke satu-satu mendatangi setan masing-masing mungkin sambil menilai Bu. Oh iya. Waduh, deg-degan saya. Pak Is sih. Bener enggak loh Pak. Ketua magang 2. Pak Ketua magang 2. Halo ya. Pak Esyanto ini penggantinya Pak Utomo sudah menjelaskan semuanya. Ya Ibu Parsi. Ini loh. Tapi Pak Is lebih deg-degan yang diterangke Pak Is. Lebih sulit ya Bu ya. Lebih sulit ya. Ya, yuk dikeroyok aja Bu. Sulit Pak Is kok. Ya. Gue laki di sampingnya ada yang ngedot no. Aduh. Diterangke Pak Is malah mumet aku. Iya betul. Programnya ngele kaya ngono. Aku gak kenal program itu apa itu. Betul, ilmunya Bu Endah. Ilmunya dari mana itu Pak Is itu? Karena kebanyakan ngedot.
Di sekolahanku tuh nggak ada program kayak gitu soalnya. Lagi saya Bu Enda terkaget-kaget saya. Iya. Waduh. Iya. Interpenan. Pak, Saya tuh juga ini Bu. Langsung saya tuh buyar loh. Lah kok kayak gitu? Aku terusan padahal di tempat saya tuh hanya deskripsikan kabeh semuanya saya deskripsikan sendiri. Enggak apa-apa. Yang kemarin itu ya jadi buyar meneh. Pak Is koncomu malah Awas, ana sing stres mbuh e. Bu Eni, ana sing stres mbuh. Tanggung jawab Pak Is. Iya. Iya. Ini yang lain kemana ya? Yang lain kok diem aja ya? Putri ya. Nyimak. Yang lain nyimak. Menyimak aja ini. Ayo Iya. Bu, yang lain. Iya, Monggo. iya, dari Pak Is itu kan sudah banyak, dari Bunda sudah banyak. Jadi kan kita bisa menyimpulkan, Bu. Nanti untuk acuan bagaimana itu pas gelar karya, bagaimana pas kita itu menyusun RTL. Jadi itu kan yang lain tidak usul tapi menyimak. Tapi bukannya nurun loh ya. Usul. Nggak nurun. Masalahnya kan materinya juga berbeda. Iya. Kalau Mirun kan juga nggak ketemu kan, Bu? Iya. Ya sekarang untuk Pak Is itu untuk yang instrumen itu apa harus semua diikutkan toh Pak Is? Untuk yang manajerial sama yang kewirausahaan supervisi itu harus diikutkan. Instrumen itu tuh lampiran itu loh. Lampiran. Saya mesti meneh instrumen apa meneh? Ini apa lagi? Ini ada pertanyaan. Jadi instrumen lampiran. Buat sih nambahin. Adanya pertanyaan karo jawaban, ndak ada instrumen. Saya lampiran itu apa semua harus ada, apa harus hanya berujuk deskripsi begitu loh, Bu. Maksud saya. Ya, seperti tadi Bu Harsi diterangkan di depan. Iya. Kalau misalnya ada data yang harus dilampirkan bisa. Jika seandainya tidak ada ya berupa pertanyaan jawab gitu aja. Iya. Kalau jadi itu di masing-masing aspek ya Bu ya, sama kepribadian itu berarti kan kita mengangkat satu kelemahan, terus kita bertanya sebanyak-banyaknya begitu. Ya betul. 5 ya, aspek jadi indikator yang menjadi lemah kita ditanyakan ke kepala sekolah. Pertanyaannya nanti dilampirkan termasuk jawabannya, pertanyaan dan jawaban. Kalau misalnya ada data yang dilampirkan, ya dilampirkan. Kalau nggak ada, tadi Pak Utomo ngendiko tidak apa-apa. Karena kan kita tidak bisa memaksa untuk minta data yang tidak ada. Ya. Mungkin kepala sekolah tidak membuat, ya kita belajar saja begitu, Bu. Tidak boleh mengejar-ngejar. Itu loh Bu, satu aspek itu hanya 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan itu nggak masalah ya Bun ya? Nggak masalah, yang penting jawabannya ada Bun. Dan kita bisa menyimpulkan. Iya, nggak ada jawaban, nah itu yang salah Bun. Mengalir saja ya. Mengalir. Ya, pertanyaannya mengalir saja. Mengalir aja Bu, nanti kalau terlalu berat nanti takutnya nggak sampai. Nggak kuat, nah betul. Udah. Karena waktu kita itu kan tanggal 15 harus sudah laporan jadi 90% loh Bun. Ya pokoknya kita anu saja ya Bun ya, kita deskripsi aja seadanya gitu aja ya. Ya. Jangan seadanya. Ada kan sedikit nggak apa-apa Bu. Jangan seadanya Bu, jangan seadanya. Ya. Maksud saya itu tidak pakai lampiran-lampiran apa ya, pokoknya sama Mama tadi ada pertanyaan 5 terus sudah dijawab atau 6 atau 7 lah itu nanti ya itu dideskripsikan saja begitu saja maksud saya. Ya kalau lampirannya dilampirkan, kalau enggak juga tidak harus ada gitu tadi menurut penangkapan saya. Tergantung jawaban kepala sekolah.
tergantung kita mencari data itu sampai di mana gitu, Bun. Oh, saya isa-isa deskripsikan. Iya, yang deskripsikan iya Pak Is. Aku diparai wong wis celak ya ora marai piye. Nah, ini anu lho. Nah, bisa kecamatan iki ora tau marai koncone. Nah, pinter kita dhewe. Nah, ayo calon kepala ngilang. Kayak Pak Is. versi menghilang loh Pak Is. Nah, iya toh. Ya pinternya dibagi-bagi ngono, ora dipek dhewe. Pinternya dibagi-bagi. Ya pokoknya ya itu tadi pun ya masing-masing ya minimal kita buat beberapa pertanyaan. Setelah dijawab, kita mendeskripsikan hasil pertanyaan hasil jawaban dari sekolah. Itu ya Bun ya. Yes. Iya. Bun kurang lebih pokoknya itu. Gantung kajian kita masing-masing. Ya. Kajian kita masing-masing terhadap masalah itu. Iya. Berarti kan intinya tadi satu aspek, satu indikator yang kita angkat, terus kita cari pertanyaan sebanyak mungkin, begitu toh? Iya. Oke. Iya. Pertanyaan banyak, kalau nggak bisa dijawab repot. Pertanyaannya ya yang kira-kira bisa dijawab, ada jawabannya dan kita bisa belajar dari pertanyaan itu. Banyak-banyaknya nggak bisa dijawab ya repot juga. Jadi kita bertanya banyak. Nah makanya iya. Jadi ya pokoknya mestinya pertanyaan itu yang bisa dijawab dan yang bisa membuat kita nanti sebagai acuan kalau kita menjadi kepala sekolah, begitu toh Bu ya? Oke, kurang lebih kayak gitu. Ayo Bu Karmi, Bu Karmi jalan-jalan aja itu. Karmi. Nah, terus Bun, monggo. Hujan deras kok Bu. Sama. Iya, hujan deras. Iya. Sampai ada tamu ini. Oh, ada tamu ya. Sambil mendengarkan nggak apa-apa. Iya. Iya. Terus, ada lagi? Saya, Bu. Ya, monggo Pak. Terus cara kita memasukkan di metrik PK itu bagaimana? Memasukkan apa, Pak? Dari berbagai wawancara tadi, terus kita masuk ke metrik PK nih, piye? Ya, dibuat tabel aja tuh, Pak. Kolom-kolom tuh Pak tadi. Kolom ya, dibuat kolom-kolom. Kolom 1 misalnya pertanyaan, kolom 2 jawab. Begitu tuh Pak kalau metrik tadi. Kalau metrik, ini aku yang sudah bikin ya. Itu dulu kita di tugas IST berapa itu ya, yang metrik PK itu kita tinggal masukkan saja aspeknya mau kepribadian, kompetensi yang paling lemah dari AKPK itu apa, kemudian persiapannya apa, terus tindakan yang dilaksanakan apa, hasil yang diharapkan seperti apa. Cuma itu kita poin-poinnya ke 5 dimensi itu aja. Tindakan yang dilakukan kepala sekolah, kita itu dapatnya wawancara, itu yang dimasukkan apa? Padahal banyak sekali. Tadi Pak Utomo menghentikan sampai 2 lembar. Apa kita di tindakan itu dimasukkan sebanyak 2 lembar itu? Kalau menurut aku itu secara garis besarnya saja, Pak. Itu kalau nanti sampai pertanyaan itu kan sudah tertuang di dalam laporan kita, gitu. Menurut aku. Menurutmu? Menurut aku. Pak, nggak usah banyak-banyak, intinya saja. Ya, intinya saja memang. Nggak perlu banyak-banyak. Pakai kalimat efektif lah. Itu menurut gue dah. Lah kan kita diajari memakai kalimat efektif loh. Iya. Makanya.
Kita bikin aja kalimat efektif, nggak usah diulang-ulang terus jadi bahasa. Kita tuangkan secara garis besarnya di metrik. Kemudian diaplikasikan ketika kita wawancara di SD Magang 2, kepala sekolah di SD Magang 2. Kalau itu menurut pendapatku kan gitu. Jadi poin-poinnya saja lah. Kemarin kan saya sudah matur secara pribadi ini tentang pembuatan metrik, Pak Is. Kayaknya Pak Is tuh kalau nggak banyak itu nggak puas kok. Bener, pertanyaannya dilebokke, jawabannya dilebokke. Kabeh kok sing penting. Seenaknya apa saja dimasukkan. Kita maunya praktis ini harus Pak Is, ya ampun. Maunya yang panjang. Coba cek lagi di apa itu tugas IST berapa itu? 10 Bu Parsi. Ya, 10. Ya, tugas di IST 10 itu kita tinggal benahi, tambah dilengkapi lagi. Cuma itu kok. Ya. Bagaimana Bu? Nggih, matur suwun. Kita matur nuwunnya ora ikhlas ngono to ya. Betul. Soalnya dikira kayak ibu-ibu. Iya, itu kan metriknya gini. Saya datang sekolah, bertanya tentang ini, itu bukan lagi metrik kali ya. Itu aku sudah ke pelaksanaan. Datang Pak janji membuat pertanyaan, terus mencatat, terus setelah dokumen kan gitu di metrik. Itu mungkin kalau Pak S diuraikan di metrik. Nah, satu dan kita tebel. Iya. Nah, kok anggere tebel koncone bingung. Nah, heran aku. Pokoknya ana sing stres, Pak I tanggung jawab. Isine apa ora? Tanya lagi, Bu. Hah? Tanya. Ya, tanya. Hal itu mau bacanya udah males. Besok saya mau menjilidkan itu di mana ya besok rencana? Iya, Pak. Waduh, Pak Ismi udah mau jilid loh, Bu. Aduh. Ya, Bu. Bu, biarin. Bu ini Bu Sri Rohani. Kita nggak usah terlalu mendengarkan jilite Pak Is ya. Stres dewe. Pak Isi. Pak Isi. Kemarin dia bilang kan gini, iki separuh tak jilid ya oleh kok gitu. Bu, yang lucu aku buka teko bab loro, wis sing teko bab loro sareng jilid. Padahal aku buka-buka teko bab loro, halus teko bab loro arep jilid. Wis aja iki apa ndek mau anu sakjane iki arep nang apa ku jenenge pengobatan ning nggon rumah sakit, no, tapi iso teko kene. Wis. Ya. Bapak Ibu mengingatkan, nggih. Videonya jangan lupa. Kemudian PowerPoint. Terus bukti-bukti kerja yang nanti akan digunakan untuk gelar karya. Mulai ditoto. Terus kalau masih ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, mungkin ini kesempatan nih, saya sudah perjalanan ke hotel. Silakan kalau masih. Oke, Pak, untuk gelar karya nanti tekniknya bagaimana, Bapak? Tadi belum terjawab. Oh, nggih. Gelar karya, Pak. Gelar karya nanti kalian siapkan minimal paparan, paparan. Kemudian ini foto-foto. Ya, nanti dikemas, dipajang yang baik, dibuat pajangan yang bagus. Kemudian kalau ada bukti-bukti hasil pekerjaan, misalnya membuat video, lah ini bukti-bukti hasil video buatan
teman-teman guru itu bisa dipamerkan. Itu digelar karyakan. Gitu aja. Oke. Itu video itu kita berarti di laptop nanti ya Pak. Kalau ada yang datang ke stand kita ya bisa gitu nggih. Gitu nggih. Ya, di on kan, kemudian nanti bisa disetel gitu ya. Dan disiapkan. Terus paparan itu gimana bentuknya Pak? Berupa paparan ya PowerPoint itu kan, PowerPoint yang berapa sheet itu kan? Oh iya, yang 11 itu dia. Iya. Nanti gelar karya sama presentasi waktunya berbeda aja, Pak? Berbeda. Ya. Beda hari gitu ya, Pak? Terus Budi? Beda hari antara presentasi sama gelar karya itu? Enggak, yang jelas hari terakhir. Ya. Oh, ya. Ya sini aja. Gini. Ya. Okay. Nanti waktunya hanya 2 jam untuk gelar karya. Jadi nanti saya jelaskan ketika itu. Nanti di meja masing-masing disiapkan meja, kemudian nanti separuh gitu. Separuh memamerkan, separuh melihat, nanti gantian. Ada yang lain? Monggo yang lain. Pak, Bapak bertanya Pak. Di, monggo. Waktu yang 2 jam itu untuk satu orang atau bersama-sama Pak 2 jamnya? Bersama-sama. Jadi yang tahap 1 separuh nanti memajang hasil karyanya. Ya, kemudian nanti selesai, terus jam kedua gantian. Mas, kuncinya berapa tadi? 1. Sudah siap ya, sudah pesan. Oke. Jadi gitu caranya. Ya, 2 jam berarti untuk keseluruhan ya, Pak? Oke, keseluruhan. Jadi 1 jam. Jadi nanti sudah disiapkan, terus nanti kita keliling gitu. Selesai berkeliling, bertanya-tanya, terus nanti gantian. Yang berkeliling tadi ganti ke mejanya masing-masing, nanti teman yang lain yang separuh melihat. Gantian. Pak, selain foto-foto sama bukti-bukti video, apalagi Pak yang kita pajangkan, Pak? Minimal itu. Nanti yang lain monggo di kreasinya sendiri. Terus saat kita melihat itu apa juga menanyakan terus mencatat-catat? Oh iya. Bertanya. Hasilnya nanti perlu dilaporkan enggak? Enggak. Itu hanya untuk nambah agar Bapak Ibu nanti mengambil pelajaran dari pengalaman temannya, itu aja. Tujuannya itu. Jadi tidak termasuk dalam penilaian. Nah, untuk yang melihat. Di model pembelajaran. Tapi kalau yang dilihat itu termasuk dinilai sebagai nilai gelar karya. Oke. Monggo yang lain. Bapak tanya lagi untuk waktu, Pak. Nggih, monggo. Iya, yang 2 jam tadi ya, Pak, itu termasuk persiapan atau 2 jam itu sudah penilaian itu, Pak? Atau persiapannya bagaimana, Pak? Yang memajang-majang. Oh, nanti diberi waktu persiapan dulu. Oh, begitu. Ada waktu tersendiri ya, Pak ya? Ada. Oh, nggih, Pak. Ada waktu. Nggih. Monggo, ada lagi enggak?
tentang PK sudah? Oh iya, monggo PK kalau masih ada yang perlu diperdalam, silahkan. Oke. Saya tanya Pak. Iya. Itu kaitannya dengan metrik. Tadi kan Pak Esianto menanyakan bagaimana pembuatan metrik PK-nya ini. Kemudian kan saya matur kalau hanya secara garis besarnya saja, toh pertanyaan dan jawaban sudah dituangkan di pelaporan atau dideskripsikan dalam pelaporan. Atau seperti itu, atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Oke. Jadi bahan mentahnya nanti setelah wawancara kan berarti punya transkrip. Pertanyaan, jawaban. Nah, transkrip itu kalau banyak ya diambil sedikit saja untuk lampiran, tapi kalau sedikit ya dilampirkan. Kemudian itu diolah, dianalisa dalam bentuk deskripsi di laporan gitu. Ngaten. Ya. Jadi di dalam laporannya itu bukan metrik tanya jawabnya, tapi sudah inti-inti dari tanya jawab itu apa, itu dilaporkan misalnya kompetensi kepribadian. Ya, berdasarkan kegiatan observasi dan tanya jawab dengan kepala sekolah magang 2 tentang kelemahan dalam kompetensi kepribadian diperoleh pengalaman 1 apa, 2 apa, 3 apa, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah ini. Terus mungkin dikutip saja bahwa sebagai seorang kepala sekolah harus menjaga integritas, misalnya dia bertanya itu. Nah, itu yang misalnya kayak gitu itu. Terus teruskan dengan temuan yang lain, deskripsi gitu aja, ya. Itu mengambil intisari dari hasil wawancara. Iya, Pak. Bapak kemarin kalau nggak salah mau memberi pelajaran kepada kita tentang penomoran, Pak. Memberi halaman. Itu kayaknya belum, Pak. Halaman. Itu belum itu, Pak. Oh, ngeten. Sekarang coba nanti panjenengan cari saja di YouTube cara penomoran halaman secara otomatis, nah, misalnya gitu. Atau cara penomoran halaman dalam naskah Word misalnya, itu aja sudah. Itu cara penomoran yang kombinasi antara nomor Romawi dan nomor Arab biasa misalnya. Ada itu nanti di YouTube penjelasan lista terus langsung dipraktekkan. Ada tutorialnya ya, Pak? Ada nih, tutorial cara pemberian nomor halaman dalam naskah laporan misalnya, atau dalam naskah itu. Secara otomatis itu sistem sendiri nggih Pak yang memberi penomoran itu. Nanti di situ ada beberapa penjelasan pilih, penjelasan dengarkan terus nanti dipraktekkan langsung saja. Ya. Okay. Saya tidak sempat membuat tutorialnya karena tutorialnya sudah ada itu di situ cukup banyak. Okay. Nanti teman-teman masukan Pak. Okay. Tutorialnya Bapak itu bagus-bagus. Cuman suaranya kurang keras Bapak. Suaranya. Oh, ngaten nggih. Okay. Itu tanpa edit saya pokoknya saya langsung. Iya. Nggih, matur nuwun. Iya. Matur nuwun. Masukannya nanti saya coba perbaiki yang akan datang. Yang itu ya biar dulu aja. Yang lain kalau nanti memproduk. Tambah headset atau apa nanti bisa keras Pak. Saya mendengar sampai telinga saya. Oh iya. Tadi yang sudah mendengarkan podcast saya gimana? Podcastnya cetro apa enggak itu kalau yang podcast? Keras itu Pak, bagus itu Pak.
Kalau podcast ya? Iya. Oh, nggih. Iya. Itu podcast. Mungkin nanti kalau perlu ada hal-hal baru, nanti saya buatkan podcast, nanti saya share biar nanti teman-teman bisa belajar dari sana. Iya, Pak. Misalnya bisa request apa, butuh penjelasan apa, nanti silahkan di situ, nanti saya buatkan podcastnya. Saya share ya. Jadi menjelaskannya biar bisa diulang-ulang untuk dipelajari. Cuman itu nggak bisa disimpan ya Pak, filenya. Jadi harus nyetel lagi nanti gitu aja. Itu kan kayak radio toh? Iya. Kayak radio. Penjenengan kalau sudah download itu juga bisa bisa rekaman kok. Penjenengan sendiri, nggih. Nanti dicoba saja. Itu. Betul ya. Nah, untuk wawancara nggih, Pak. Oh iya, wawancara juga bisa itu jarak jauh, tapi sana harus sudah punya podcast juga. Iya. Anchor ya. Anchor ya, oke. Ya. Monggo masih ada yang lain? Pokoknya sampai bosan ini, nggak sampai hanya 40 menit nih. Monggo silakan. Dibantu teman saya ini Pak, bisa panjang seperti ini Pak. Oh iya. Yang kemarin itu pindah. Iya, pakai aplikasi ini Bu Erna yang ada ini bantu saya untuk tidak putus-putus nih. Ya, ini baru belajar juga saya sama beliau. Biar nggak terputus maksud saya. Kalau terputus gitu rasanya gelo gitu loh kemarin bicara. Iya. Itu pokoknya belajar terus lah. Iya Pak. Belajar dan belajar Pak. Meskipun apalagi usia kepala sekolah. Meskipun usia sudah ini Pak, tapi harus tetap semangat. Iya. Belajar itu kan dari lahir sampai mati harus belajar ini. Iya. Tapi kalau menurut generasi kita itu termasuk generasi X nih Pak. Generasi X. Generasi X nih Pak kita ini. Sebenarnya untuk IT ini Pak, kepontal-pontal Pak. Dibanding generasi tapi bisa. Sama Alpha ini Pak, yang generasi Alpha sudah mendarah daging Pak. Kalau kita harus ini belajar. Iya. Kita ini ya pengguna saja harus banyak menyesuaikan diri. Iya. Susah, Pak. Ini berapa orang ini yang ikut ini? Banyak itu Pak. Ada Pak Is, Bu Harsi, Bu Eni, Bu Rahmani, Bu Parsi, Bu Erna, Bu Marsih. Iya. Ini Pak Argo enggak masuk nggih? Pak Slamet enggak masuk nggih? Pak Slamet nih Mbak bisa, nggak ada sinyal kayaknya Pak. Yang ada kesulitan nggak beli-beli? Pak Alim, Pak Slamet, Pak Hargo, Pak Is, Pak Alim, Pak Alim. Oh, Pak Alim. Asri. Iya. Ya, tolong saling membantu, saling berinformasi ya. Kan ini tidak bersaing, tapi kita bekerja sama. Iya, Pak. Apa-apa. Sudah dibentuk kelompok sebenarnya, Pak. Oh, nggih. Untuk masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab terhadap anggotanya. Iya, Pak. Biar nanti di kelompok itu hasilnya bagus-bagus. Iya. Bingung, Pak, kadang kita mau gimana ya? Ini Bu Reni juga nggak masuk ya? Belum tuh Pak, nggak masuk. Nggak masuk Pak. Oke. Bu Eni gimana, sudah selesai? Belum Pak, PK-nya baru. PK-nya agak bulat ini. Nggak apa-apa. Iya. PK-nya gali sebanyak-banyaknya info dari kepala sekolah itu. Pokoknya tanya saja. Misalnya gini,
bagaimana Bapak atau Ibu kepala sekolah itu ini mengaktifkan guru-guru atau mengembangkan disiplin di sekolah itu. Terus bagaimana mengatasi tidak adanya tenaga tata usaha misalnya. Bagaimana cara membagi kerjanya. Hal kayak gitu itu kan perlu digali. Ya. Terus kalau punya prestasi siswa ya bagaimana penyiapan dalam lomba-lomba itu gimana, pembiayaannya bagaimana dan seterusnya. Banyak hal yang bisa digali. Ya coba Pak, tadi misalnya saya pernah menanyakan hal seperti itu, gimana untuk tenaga administrasinya untuk SD itu kan memang nggak ada nih Pak. Kemudian saya tanya, gimana cara mengatasinya gitu. Akhirnya jawabannya begini Pak, jawabannya itu ya biasanya disambit oleh guru-guru yang ada. Karena kalau mau mengangkat tenaga yang dari luar itu tidak ada uangnya untuk sekolah. Kalau seperti itu gimana Pak? Mandek gitu loh maksudnya. Ya enggak apa ya, bisa digali lagi. Nah, bagaimana kiatnya biar guru-guru itu merasa bekerja itu dengan enjoy, tidak merasa dipaksa, nah, misalnya kayak gitu. Itu gimana caranya? Itu kan bisa. Terus bagaimana untuk mengatasi laporan-laporan itu agar tidak terlambat. Padahal guru-guru juga punya banyak pekerjaan utama yang harus mereka ngajar dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya gitu. Itu kan penting kayak gitu itu. Ya. Dan tidak ada teorinya. Masing-masing kepala sekolah kan punya seni. Nah, kita bisa menggali ide dari beliau-beliau itu. Kalau terlambat ya saya marah-marah misalnya gitu kan. Ya harus saya target. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada guru yang menuntut ini karena tugas tambahan menuntut honor misalnya kayak gitu. Kan enggak apa-apa juga ditanyakan. Itu hal-hal yang sebenarnya konkret terjadi dan itu nanti kalau jadi kepala sekolah yang seperti itu kan harus diatasi. Nah, beneran bisa belajar dari kepala sekolah tempat magang itu menanyakan, menggali hal-hal kayak gitu. Terus gimana caranya memilih siapa yang harus ditugasi? Padahal di sekolah itu kan ada beberapa orang, tapi kenapa memilih ini? Apa pertimbangannya misalnya kayak gitu? Itu kan penting. Ya. Apa karena senioritas atau karena manutan atau karena apa dan sebagainya? Kan perlu kita tahu. Ya. Nah, kan gali terus, jangan sampai berhenti bertanya. Jangan sampai mentok. Bisa. Nah, makanya ya dari mengamati nanti benar akan punya banyak pertanyaan. Kadang kendala kita itu ketika kepala sekolah ditanya tapi hanya jawabannya sedikit gitu loh Bapak. Kita tuh harus cari uraian sendiri gitu. Betul ya makanya jenis pertanyaannya yang pertanyaan terbuka. Nah, misalnya ketika kita bertanya, Pak bagaimana kiatnya Bapak untuk meminta guru mengerjakan laporan agar laporan itu bisa tepat waktu, misalnya gitu. Dan gurunya tidak mengeluh, misalnya kayak gitu kan, pasti dia akan cerita kalau seperti itu. Bagaimana kiat-kiatnya, ya bagaimana caranya misalnya. Nah, saya pengen belajar seperti itu karena kalau nanti saya jadi kepala sekolah kan saya tentu akan ditempatkan di sekolah yang memang seperti kondisi saat ini nggak ada TU-nya. Kan harus bagi kepada guru. Nah, gimana caranya menugaskan itu, memberi tugas kepada guru itu. Nah, terus kan banyak guru lah, bagaimana apa kriteria kita memilih seseorang untuk kita berikan penugasan tambahan seperti itu misalnya. Nah, banyak ya. Banyak pokoknya kalau pertanyaannya seperti itu kan dia mesti menjelaskan. Ya. Pernahkah
misalnya Bapak mengalami memberikan tugas, kemudian sudah sampai deadline waktu ternyata belum diselesaikan. Kalau seperti itu bagaimana cara mengatasinya? Misalnya itu kan menggali pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu kan penting untuk pengalaman kita. Terus kalau misalnya ada laporan yang harus selesai, kemudian gurunya ini juga sedang sibuk. Nah, bagaimana caranya agar dua pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh guru itu? Yang pekerjaan utamanya selesai tanpa terganggu, tapi juga pekerjaan yang kita berikan juga bisa selesai. Nah, itu. Ya kayak gitu itu kan teknis, ya, sangat personal, tetapi perlu kita belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin kalau kita bertanya pada 3 orang kepala sekolah, mungkin jawabannya kan beda-beda, sehingga kita punya wawasan. Oh iya, mungkin nanti kalau saya ngadepi guru kayak gini, berarti saya akan meniru caranya kepala sekolah ini. Kalau saya ngadepi guru kayak gini, saya akan seperti kepala sekolah yang itu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, sehingga benar-benar kita itu belajar, ya, belajar dari kepala sekolah yang kita magangi itu. Ngeten kira-kira. Kelihatannya kok sudah pada ngantuk apa semlengeren? Sudah pada diem semua ini. Ini karena banyaknya pekerjaan ini Pak, kan barengi pas penilaian akhir semester anak-anak. Nah, misalnya kayak gitu. Bagaimana mengatasi seperti itu? Harus selesai. Bagaimana membagi waktu? Nah, itu. Belum kegiatan sosial di desa Pak ini juga. Oke. Belum kegiatan di rumah. Tambah instrumennya Pak Is ini tadi loh Pak, tambah puyeng. Ya itu apa yang disampaikan Pak Is itu kan nganu apa? Kadang-kadang coba panjenengan pernahkah melihat program supervisi, ya ta? Iya. Nah, kalau belum pernah ternyata kepala sekolah itu punya. Nah, kan kita belajar. Ya. Pernahkah melihat program rencana tindak lanjut hasil supervisi misalnya? Nah, kan kita bisa lihat itu bisa jadi lampiran, bisa dilampirkan. Atau kalau enggak nanti terlalu banyak di lampirannya ya dideskripsikan. Oh, program tindak lanjut hasil supervisi itu bentuknya seperti apa? Komponennya terdiri dari apa saja, isinya apa saja. Itu. Nah, kayak gitu bisa. Nah, yang paling mudah itu ya terdiri dari ini selengkapnya terlampir. Wah, itu kan paling gampang kalau terlampir itu. Nah, itu kan lampiran itu sebenarnya mendukung penjelasan kita. Sehingga orang yang membaca menjadi lebih jelas tanpa harus kita menguraikan yang panjang lebar. Mungkin kita uraiannya sedikit tapi ada di dalam lampiran. Gitu. Jadi jangan sampai lampirannya banyak tapi ora ono hubungannya dengan teks utama. Wah, pokoknya ketoknya kandel padahal ora ono hubungannya. Kan gitu. Ya. Sering seperti itu kalau saya membaca laporan-laporan itu, waduh, wandel ngono di senten itu sampai 12 cm itu. Tapi sebenarnya itu isinya enggak ada. Karena yang dilampirkan itu tidak dibahas di dalam laporan utamanya. Nah, bagaimana cara membahas ya? Diceritakan dulu program supervisi, komponennya ini. Ya udah jelas, terus detailnya lihat di lampiran. Nah, akhirnya orang melihat lampiran itu karena ingin mendapatkan kejelasan dari deskripsi yang kita buat di laporan utama itu di dalam inti laporan. Itu namanya lampiran yang berfungsi.
lampiran yang mendukung isi. Ya. Masa tidak ada babi bunya di tengah-tengah, tiba-tiba ada lampiran yang tebal, gitu. Nah, itu namanya Mohon lampiran tanya, tidak Pak. berguna. Mohon tanya, Monggo. Pak. Monggo. Ini kaitannya dengan supervisi. Kalau saat sekarang masa ini kan otomatis supervisinya beda dengan sewaktu sebelum pandemi. Padahal saya menanyakan bagaimana Bapak membuat rencana untuk supervisi untuk tenaga pendidikan. Nanti saya tanya seperti itu. Terus ada dokumentasi ketika sebelum pandemi itu kepala sekolah mengadakan supervisi serta perencanaannya. Apakah dokumen-dokumen itu juga perlu dilampirkan atau tidak, Bapak? Iya, ya kan itu kan belajar, Bang. Nanti misalnya pandeminya sudah, ketika benar diangkat pandeminya sudah selesai, berarti yang dipakai kan yang itu, yang dimiliki oleh kepala sekolah itu. Mungkin kepala sekolah justru malah belum bikin rencana ketika pandemi. Iya, jadi itu kan tetap berguna. Ya. Berarti yang jadi tidak harus masa pandemi, sebelum masa pandemi itu juga kita tanyakan gitu ya Pak. Masa pandemi atau setelah masa pandemi kita tanyakan juga gitu Pak. Iya, jadi penelitian itu belajar misalnya, oh ternyata ketika dari sini dia punya perencanaan supervisi dalam kondisi yang normal ya. Dan kepala sekolah ini juga punya perencanaan supervisi dalam masa pandemi. Bedanya kalau yang normal seperti ini, yang masa pandemi seperti ini. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita hanya mendapatkan, ternyata hanya mendapatkan perencanaan supervisi sebelum pandemi terjadi, bentuknya seperti ini, komponennya seperti ini, ya enggak apa-apa. Karena nanti ketika penjenengan jadi kepala sekolah, kan pandemi mungkin sudah berakhir. Sehingga itu yang berguna. Karena itu. Jadi ya gali seluruh, makanya gali sebanyak-banyaknya. Ya. Itu. Iya, Pak. Hubungannya dengan supervisi tadi, Bapak. Sebenarnya kepala sekolah itu ketika mau mensupervisi guru, itu langkah-langkah yang dilaluinya itu dari awal sampai tindak lanjut itu apa Pak garis besarnya? Jadi ketika kita cari dokumen itu sudah pasti yang kita cari itu apa? Ya. Nah itu benar baca teorinya, kan ada di sana di bahan belajar tentang supervisi. Nah di situ makanya kita tidak akan bisa bertanya ketika kita belum menguasai teorinya. Makanya tolong itu dipelajari dulu. Nah, itu ditanyakan pada kepala sekolah. Sehingga benar yang bertanya itu sebenarnya sudah tahu langkah-langkahnya itu mulai dari menyusun perencanaan, ya, mensosialisasi perencanaan kepada guru, kemudian membuat kesepakatan dengan guru jadwalnya, kesepakatan nanti yang akan difokuskan dalam supervisi itu apa di tahun ini misalnya. Instrumen yang akan dipakai yang apa? Dulu Bapak lihatkan video yang SD. Ya iya, itu kan salah satu contohnya. Itu kan salah satu contohnya. Jadi di situ, dan nanti digali dari kepala sekolah itu. Dan nanti ternyata kepala sekolah itu mengadakan supervisinya ya tiba-tiba tanpa ada perencanaan, tanpa ada instrumen, yang penting masuk kelas misalnya. Ya itu kan juga dicatat. Kalau misalnya penelitian mendapatkan penjelasan begitu. Nah, terus dari sana dianalisis, oh yang dilakukan oleh kepala sekolah itu kalau dilihat dari teori supervisi masih kurang dalam hal ini. Nah, itu. Nah, sehingga kita ngerti, oh teorinya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Nah, itu berarti kita belajar juga dari situ. Atau ternyata yang dilakukan sudah sesuai dengan teori. Bahkan lebih dari teori karena sudah ditambah dengan pengalaman-pengalaman lain yang mungkin di dalam teori tidak ada. Maka beneran diberi kesempatan untuk belajar tidak hanya dari teori, tapi dari ketemu langsung orang yang sudah punya pengalaman menjadi kepala sekolah.
untuk bertanya dan belajar selama 40 jam. Itu waktu yang cukup ya, untuk belajar banyak dari sana. Ya. Ngaten, monggo diteruskan kalau mau diskusi ya. Saya tak mendengarkan saja, kalau nanti ada sesuatu lagi, ada persoalan-persoalan baru yang muncul nanti bisa kita diskusikan bersama. Monggo silahkan. Ya. Iya, Pak. Yes. Oke, monggo Bu Indah. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak Utomo. Monggo masih ada masalah atau tidak, atau sudah puas dengan jawaban-jawaban narasumber, mungkin atau tambah bingung, kayaknya kok tambah bingung gitu wajahnya. Ini kita kan apa, harus kita segera terus bertindak agar segera selesai gitu Bu ya. Iya betul ya, kita harus manfaatkan waktu yang tinggal 2 minggu ini benar-benar konsentrasi untuk mengerjakan laporan konsentrasi penuh ya, karena masih ada rapor juga menunggu kita berupa penyusunan angka kredit. Kita masih mikir rapot Pak, kita mikir rapot koreksi ya. Iya. Tapi ini yang paling prioritas ya, ini dulu diselesaikan dan yang garap lapor. Iya. Pokoknya kayak ngarang Bu, kita ngarang cerita, membuat cerita bersambung. Ngarang bersambung ya. Lah itu sing angel ngarangnya itu kan Bapak Ibu. Kalau ini kan nggak ngarang karena sudah ada datanya, tinggal membunyi-bunyikan data. Iya, Pak. Nune Pak itu. Kalau kita bilang nune bagaimana? Nah, gitu. Jadi itu malah bagus. Ya, jadi dari fakta real tinggal kita buat kalimatnya saja. Jadi belajar dari kepala sekolah ini, topiknya ini, kemudian yang disampaikan kepala sekolah ini intinya seperti ini, ya tinggal cerita gitu aja. Ya kayak cerita karo konco gitu aja. Belum bagus dulu nggak apa-apa, ya nanti diperbaiki daripada bagus tapi itu bukan bikinan sendiri. Betul. Ya. Nah, di kesempatan seperti ini tolong bahasa Indonesia membuat kalimat, membuat paragraf itu ya dibuka lagi. Bagaimana membuat, tapi nggak usah risau. Pokoknya sekarang bikin saja sauni-unine, nah nanti baru ditoto ya. Nanti setelah tanggal 10 ditoto yang bagus, kalimatnya, paragrafnya. Sekarang ini pokoknya nulis saja, nggak usah dibaca, tulis saja dulu. Ya. Nanti setelah ditulis, pokoknya ide apa saja masuk berdasarkan data itu. Nanti setelah sehari 2 hari baca lagi untuk diperbaiki. Gitu. Kalau nanti satu kalimat langsung ini sudah benar apa belum, nggak tambah-tambah nanti. Oke. Nah, untuk RPK itu misalnya tidak pakai diagram perbandingan, pakai diagram batang, nggak apa-apa nggih Pak? Langsung kesimpulan, nggak usah dibandingkan antara 1 dan 2 itu tidak apa-apa nggih Pak? Langsung kesimpulan. Jadi yang RPK Pak? Yang RPK? Ya, antara kalau memang datanya kuantitatif ya sebaiknya memang dibandingkan. Ada kenaikannya. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya artinya ada perubahan dari siklus 1, siklus 2. Langsung disimpulkan gitu, maksud saya langsung disimpulkan memang ada peningkatan siklus 1 berapa persen, kemudian siklus 2 naik, tidak perlu dibuat diagram batang atau diagram yang lain gitu, gimana Pak? Ya, diagram itu kan hanya untuk memperjelas, ya, untuk mendukung penjelasan, sehingga orang lain tidak harus membaca deskripsinya, tapi lihat itu, oh berarti ada peningkatan, itu aja. Jadi sebenarnya akan membantu ketika orang lain menilai, ketika dinilai.
laporan itu. Kan kadang-kadang nggak sempat membaca detail itu. Tapi ini hasilnya seperti apa sih yang itu? Oh, lihat dari diagramnya atau grafiknya. Oh, ini sudah ada peningkatan. Nah, atau kok nggak ada peningkatan, penyebabnya apa, dicari. Ya gitu. Kan biasanya penilaian hanya sepintas saja lihat ini aja. Kalau nanti nggak ada itu, kadang-kadang ini isinya kok nggak jelas kan gitu. Jadi itu sebenarnya untuk membantu dengan sendiri agar nilainya bagus, karena memudahkan yang menilai untuk mengambil kesimpulan. Ya, Pak. Oke, biar bebas saya tak keluar ya. Monggo diteruskan. Ngaten nggih. Nggih, ngaten. Nggih, monggo diteruske biar bebas, nanti kalau saya ada di sini terus nanti tidak bebas. Nah, Bebas kok. nanti. Enggak bisa gitu ya, Pak. Nggih. Nggih, ngaten saya keluar. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, Pak. Nggih. Ya. Silahkan. Mumet. Ngantuk, Bu. Mumet. Aku